Baik Pak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Pada Habib dipersilakan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya siapa saja yang nggak masuk, yang tidak masuk, CJ-ku sini ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dela Puspitasari, hadir Bu. Nur Hasanah, izin Bu. Tadi sedikit Alfa ya? Iya Bu. Oke, Apip, Hadir. Widiarti, hadir Bu. Oke, semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Belum Bu. Jadwal kita hari ini adalah SKI. Tidak tahu kita akan membahas apa? Tidak Bu. Oke, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Kelihatan ya tulisannya? Kelihatan Bu. Anggap aja bagus ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam itu terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar tahun 1250 hingga 1500. Pada tahun 1250 sampai 1500 hingga 1500, disinilah kemunduran peradaban Islam. Mulainya kemunduran peradaban Islam. Pak, sekitar 1250 sampai 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Karena adanya penyerangan kota Baghdad. Iya. Karena adanya penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongoliah yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang menjadi awal kemundurannya peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam seperti Nablus, Gajah, Syria, dan wilayah lainnya. Tadi siapa yang memimpin penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia? Ada yang tahu? Tadi saya baru menyebutkan yang memimpin bangsa Mongolia adalah Hulagu Khan. Nah, inilah yang memimpin bangsa Mongolia menyerang Baghdad, kota Baghdad. Pada tahun 1250 hingga 1500 disinilah mulainya kemunduran peradaban Islam. Pada masa yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya adalah investasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Pada abad yang sama, peradaban Islam juga mengalami kemunduran di Eropa. Sedangkan di Mesir, para khalifahnya hidup dalam kemewahan. Adanya konflik internal saat itu juga memadai kemunduran peradaban Islam. Nah, di sini ada juga faktor-faktor kemunduran peradaban Islam lainnya. Pada tahun 1250 hingga 1800, yang pertama yaitu kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas.
Nah, ini salah satu faktor kemunduran peradaban Islam pada abad tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan kesatuan dalam negara. Kemudian adanya lemahnya sikap para pemimpin negara yang menjadikan faktor kemunduran peradaban Islam pada tahun tersebut. Terus krisis ekonomi, terus merosotnya moral para pemimpin, terus tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu, terus ada konflik antara kerajaan Islam dan Kristen, sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antar umat. Nah, sejarah Islam itu dapat dibagi ke dalam 3 periode yang dimulai dari periode klasik pada tahun 650 1200 sampai 1250, ini periode klasik. Tahun 650 sampai 1250 ini adalah tahun klasik. Ini yang pertama. Lalu selanjutnya ada abad pertengahan yaitu 1250 sampai 1800 dan periode modern 1800 atau sekarang. Yang kedua itu ada periode pertengahan dari 1250 sampai 1800. Ini tahun penengahan. Kemudian ada tahun modern yang ketiga yaitu 1800 atau sekarang. Ini 3 periode pada sejarah Islam, peradaban sejarah Islam. Nah, periode pertengahan Islam dimulai saat Bani Abbasiyah itu runtuh pada tahun 1258 hingga timbul kebangkitan kembali pada sekitar abad ke-19. Pada abad pertengahan, berbagai krisis yang sangat kompleks itu menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Itu pada abad pertengahan Islam. Terus pada periode abad pertengahan ini dapat dibagi lagi ke dalam 2 babakan, yaitu masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar. Masa kemunduran itu pada tahun 1250 ini sampai 1500. Terus ada masa 3 kerajaan besar. Ini masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800. Ini pada abad pertengahan. Jadi pada abad pertengahan itu ada dapat dibagi ke dalam 2 babak. Yang pertama ada masa kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500. Lalu ada masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai hingga 1800. Nah, masa kemunduran itu pada tahun 1250 sampai 1500 itu adalah awal kemunduran peradaban Islam di dunia. Sudah saya bilang dari awal, itu adalah dimulai dari Baghdad yang diserang oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh siapa tadi? Bukan. Iya, betul. Di kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Ini pada tahun 1258.
Selanjutnya invasi yang dilakukan Hula bukan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Nah, tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Nah, jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Nah, sampai sini paham anak-anak? Insya Allah Bu paham. Itu yang Ibu tulis di papan tulis silahkan dicatat karena nanti akan Ibu ulas kembali. Selanjutnya di sini ada dinasti Ilkhan. Nah, di masa suram peradaban Islam ada penguasa dinasti Hulagukan atau dinasti Ilkhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan yaitu Muslim pada tahun 1295 sampai 1305. Nah, selanjutnya ada peradaban Islam Mesir dan Spanyol. Pada masa abad pertengahan Islam, peradaban Islam di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mengalami kemajuan berbagai bidang mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun. Ada yang pernah mendengar Ibnu Khaldun? Namanya sajalah sepertinya familiar. Ada yang pernah dengar? Masih Bu? Ibnu Khaldun itu adalah ilmuwan besar pada masa kerajaan peradaban Islam. Nah, yang selanjutnya ada Ibnu Khalikan, Ibnu Takhribardi, Nasir al-Aldin, Al-Tusi, Abu Faraj, Abu Hasan, dan Ali al-Nafis. Meski tercatat pernah menghancurkan tentara Mongol dan pasukan Salib, dinasti ini akhirnya hancur. Sikap pemimpin dan gaya hidup yang loyal serta tidak memerhatikan pada perkembangan kerajaan membuat dinasti Mamluk ini runtuh. Selanjutnya itu adalah masa 3 kerajaan besar. Pada tahun berapa tadi masa 3 kerajaan besar? 1500 hingga 1800. Itu sudah Ibu tulis di paling atas. Pada tahun 1500 hingga 1800. Perhatikan ya anak-anak, MSK ini kadang emang tidak sih kalau menentukan. Iya, tapi kita harus fokus juga. Ya Bu. Nah, setelah masa kemunduran umat Islam di wilayah lain masih berusaha bangkit dibuktikan dengan keberadaan 3 dinasti besar. Yang pertama, 3 dinasti besar yang dimaksud yaitu Turki Utsmani. Turki Utsmani di Turki pada tahun 1288 sampai 1924. Turki Utsmani. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Utsmani di Turki pada tahun 1288 hingga 1924. Itu yang pertama, dinasti besar yang dimaksud yaitu Turki Utsmani di Turki pada tahun 1288 hingga 1924. Nah, selanjutnya yaitu dinasti Safawiyah di Persia. Ditulis langsung saja ya. Ditulis. Itu pada tahun 1501 sampai hingga 1736. Itu yang kedua, dinasti besar yang kedua. Selanjutnya dinasti besar yang ketiga yaitu adalah dinasti Mughal di India.
sebutkan tadi. Nah, Turki Utsmani bersama dengan Safawiyah dan Mughal menjadi pilar kebangkitan peradaban Islam. Jadi Turki Utsmani, terus Safawiyah dan Mughal ini adalah pilar dari kebangkitan peradaban Islam. Meski demikian, ekstasi ketiganya tidak berlangsung lama, di mana Safawiyah dan Mughal terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18. Jadi Safawiyah dan Mughal ini runtuh duluan pada abad ke-18 dulu ya. Terlalu bersemangat nulis. Safawiyah dan Mughal ini runtuh terlebih dahulu pada abad ke-18. Nanti tadi ada 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani di Turki, terus Safawiyah dan Mughal. Tetapi yang mundur terlebih dahulu adalah Safawiyah dan Mughal pada abad ke-18. Sampai sini paham anak-anak? Bu. Nah, jadi 3 kerajaan besar tersebut runtuh akibat persoalan internal pemerintahan yang disebabkan merosotnya moral para pemimpinnya. Nah, pada abad pertengahan ini, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi pada abad pertengahan ini, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan saja, tapi juga mundur dari militer dan wilayah, terus ada ilmu pengetahuan juga. Nah, salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pada masa kemunduran tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan sebagaimana para pelopor kejayaan Islam di era klasik. Itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengulas tentang materi apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi, Ibu hanya akan sedikit mengetes apakah kalian memperhatikan Ibu yang sudah bolak-balik mencatat di sini atau tidak. Pertanyaan Ibu adalah, siapa yang memimpin bangsa Mughal menghancurkan peradaban Islam? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa Widiarti? Bukan. Kuyukan. Pada tahun 1258 di kota Baghdad. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ada 3 kerajaan besar pada masa peradaban Islam. Yang pertama itu ada Turki Utsmani di Turki pada tahun 1288 sampai dengan 1924. Dan ada Safawiyah dan juga ada Mughal. Di ketiga kerajaan besar tersebut, siapa yang lebih dulu mundur? Ada 2 kerajaan yang lebih dulu mundur. Siapa dan pada abad berapa? Ada yang tahu siapa? Tunjuk tangannya. Ya, Safawiyah dan Mughal.